Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusiati dari SMP Negeri 2 Cilaku. Saya akan membagikan praktik baik saya tentang alternatif asesmen diagnostik yang mudah, efektif, dan efisien. Selamat menyaksikan. Pengalaman saya menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif dengan cara tes tidak seutuhnya menggambarkan karakteristik peserta didik, karena hasil tes dengan kenyataannya ternyata berbeda. Saya dan beberapa rekan guru di sekolah merasakan hal yang sama, bahwa hasil tes tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Inilah yang menjadi latar belakang saya untuk dapat mencoba membuat alternatif asesmen diagnostik non-kognitif yang otentik. Tantangan yang saya hadapi adalah ketika saya harus menentukan strategi untuk melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Harus seperti apa dan bagaimana asesmen ini dilaksanakan. Tentunya dalam hal ini, saya harus banyak mencari referensi serta berdiskusi dengan rekan guru untuk dapat melaksanakan tes diagnostik non-kognitif selain dengan cara tes untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik tentang karakteristik peserta didik. Tantangan berikutnya, saya harus membuat instrumen berupa pertanyaan ataupun lembar observasi karakter peserta didik. Selain itu, saya juga harus menyiapkan media sebagai sarana peserta didik untuk menceritakan minat, karakter, serta gaya belajar dengan menggunakan media yang disukai oleh peserta didik. Langkah pertama adalah kita membaca laporan hasil belajar peserta didik. Dari sini kita akan menganalisis bagaimanakah mata pelajaran yang kita ambil. Apakah meningkat, menurun, atau cenderung stabil. Dan dari sini kita bisa mengembangkan apa yang kita berikan kepada siswa ke depannya. Langkah kedua adalah berdialog dengan wali kelas atau guru mata pelajaran sebelumnya dengan menanyakan bagaimana perilaku di kelas sebelumnya. Apa saja hal yang disukai atau tidak disukai peserta didik. Kegiatan belajar seperti apa yang bisa memberikan dampak terhadap pemahamannya, serta meminta pendapat berupa tips dan trik untuk mengelola kelas dengan beragam karakteristik tersebut. Langkah ketiga adalah melakukan dialog dengan peserta didik mengenai hal-hal yang disenangi serta sebaliknya, hobi, minat, gaya belajar, serta masalah yang dihadapinya melalui media yang disukai oleh peserta didik. Untuk yang suka menulis, disediakan aplikasi Jamboard. Untuk yang suka desain, bisa menggunakan aplikasi Canva. Untuk yang suka membuat video, diperbolehkan menceritakan karakternya melalui vlog. Ada juga peserta didik yang menggunakan media gambar. Langkah keempat adalah mengamati peserta didik ketika berinteraksi dengan yang lainnya. Kita amati apa yang dibicarakan, dilakukan, serta dengan siapa saja kelompoknya. Langkah kelima adalah mengamati peserta didik pada saat melakukan tugas kelompok dan mencatat perilakunya. Dengan hal ini, kita bisa mengelompokkan murid sesuai dengan karakter peserta didik. Langkah keenam, membuat pertanyaan pemantik untuk mengetahui apa yang sudah peserta didik ketahui mengenai materi yang akan diajarkan. Hal ini adalah untuk memulai pembelajaran dari apa yang sudah diketahui oleh peserta didik. Bisa dilakukan secara langsung berdialog dengan siswa ataupun menggunakan aplikasi seperti Jamboard atau Padlet. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif otentik, kita dapat mengidentifikasi karakter, minat, dan gaya belajar yang akurat. Kemudian, hasil identifikasi karakter, minat, dan gaya belajar tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi.
dan peserta didik merasa termotivasi untuk belajar karena penugasan, konten, ataupun proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru disesuaikan dengan karakter, minat, dan gaya belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Octavia dari SMP Negeri 2 Cilaku kelas 8C. Saya senang bermain TikTok, tapi saya tetap fokus belajar loh. Saya lebih cepat paham suatu materi pembelajaran apabila saya mempelajarinya melalui video, karena bisa lebih real dan logis daripada hanya dengan mendengarkan saja. Dalam belajar, saya lebih suka melakukannya sendiri dan dalam suasana hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Amiratul Hikmah, kelas 8A dari SMP Negeri 2 Cilaku. Kurikulum Merdeka yang diimplementasikan di sekolah saya sangat berpihak kepada kami sebagai peserta didik. Guru-guru memberikan kebebasan kepada saya untuk melaksanakan proses pembelajaran, materi pembelajaran, dan penugasan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan kami. Hal ini membuat kami menjadi termotivasi untuk belajar. Demikian praktik baik yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.